Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita selalu mengucapkan pujian, sanjungan dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Jadi segala pujian kepada Allah itu dalam kondisi apapun, dalam setiap kondisi apapun, nikmat apapun yang Allah berikan ke awak. Baik awak dalam kondisi sakit, masih tetap awak membacakan pujian kepada Allah. Baik awak dalam serba kekurangan, tetap kita membacakan pujian kepada Allah. Ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Halin wa ni'matin. Jadi kondisi sakit awak, sehat awak, lapang, sampai tetap ada pujian. Jangan berkau deh pujian pula nak kau bacuan kolai syukur mengajo awak nak dapat apa-apa rumah. Nak dapat apa-apa kan masih ada jo syukurin rumah tu. Kalau sakit awak masih ada jo untung baru nak. Kalau kecil orang Minang konyo masih ada jo untungnya. Bontuang sadu je. Alhamdulillah lain dak mati doh jangan kan masih ada jo syukuran mereka. Jadi mangkonyo awak membaca syukur dan pujian awak tu atas setiap kondisi apapun. Awak baca alhamdulillah. Kini Allah berikan awak sehat, berikan kesempatan, masih beriman awak, itu adalah nikmat, anugerah, karunia yang luar biasa. Jadi dari nikmat yang Allah berikan pula keberkahan pada nikmat tersebut. Itu adalah anugerah yang maha besar Allah berikan kepada kita. Maka kita bacakan alhamdulillah. Jadi ketika berzikir itu kan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa bi kulli ni'matin. Jadi wak baca tadi itu sebagai bentuk, sebagai bukti dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah. Semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai umat Nabi, perintah dari Allah, kita selalu membacakan salawat dan salam kepada Nabi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, berusahalah kita taruh mendapatkan cinta Nabi kawan. Jadi awak mencintai Nabi, tentu dapatlah cinta Nabi itu kawan. Sehingga awak diberikan syafaat, awak dinanti, kemudian awak ditunggu nanti bersama Rasulullah, awak berada dalam surga Allah. Itulah
sebuah kerinduan semua umat manusia. Seluruh umat manusia ku berkeinginan merindukan bersama Nabi nanti di surganya Allah. Lek ketujuh kita tu. Mangko kita bacakanlah salawat dan salam. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang-ulang kaji awak. Namun awak adalah mau ulang-ulang kaji supaya kaji nan diulang ko, supaya takana dewa menjadi ukuran dewa, menjadi rujukan dewa, mareso diri awak. Nan salamoko analah kita karajuan ala kita pabue li sesuatu indah. Kemudian kok lupa awak di kanan balik, kok tak kalau di jagoan balik. Itu guna kita mau ulang kaji. Tentuan dengan ulang jo kaji ko takana jo laki jo. Bolehlah umur ada takakwa. Umur awak lah dia tempe puluh ko lah banyak lupa daripada nak ingat. Pokoknya lah ingat dia awak jo diri awak tu lah muju aja tu mah. Awak lah ingatan awak lah lamah lah rendah lo, antene ko lah rendah lo. Kemudian lupa je diri. Amaku dingin. Pagi kini kita baca surah Al-Imran ayat 169 lagi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahu azim. Ko ayat 169. Wala tahsabanna alladzina qutilu. Dan janganlah kamu mengira dan janganlah kamu beranggapan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu apa janwa anggap amwatan. Dan sampai wa anggap para syuhada termasuk ulama wali-wali Allah yang meninggal terbunuh di jalan Allah karena memperjuangkan agama Allah, jangan dianggap mereka mati. Yo nampak dawa laba pisah dari jasad tapi di siko kunci kaji lah kaji mendalam. Jangan dianggap mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati dalam artian dak ada peran-peran dalam bentuk dampak berikutnya, tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Kalau awak mengaji tentang syuhada dan aulia, kalau wali-wali Allah itu yang mungkin jasadnya nalah meninggal, tetapi mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Al-waliyu ba'da mautihi tata'allahu arwahuhu bil murid. Wali itu, aulia Allah itu setelah matinya pun tetapi arwahnya, rohnya masih berinteraksi dengan muridnya. Payasulu bibarkatihi anwarun wa fuyiton, maka tetap memberikan keberkahan dalam bentuk cahaya yang selalu melimpah. Justru dikaji dalam kajian tasawuf, mereka yang sudah meninggal dunia, jasadnya lah terpisah, tetapi yang namanya roh tetap hadir. Mangko bertawassul awak ke guru awak tu akan selalu mendampingi. Justru setelah mereka meninggal dunia itu pun mereka yang selalu memberikan keberkahan cahaya
kapado kita muridnya nalai tali batali kaji mangko kaji itu bersanad, mangko hubungan guru dengan murid itu walaupun mereka sudah meninggal tetapi masih ada ta'alluq, ada keterikatan. Kalau masih hidup, masih ada jasad, pasti nan jasad kau masih bakahandak. Ya tidak, masih ada nafsu, masih ada keinginan. Tapi ketika mereka sudah meninggal, justru yang namanya keinginan-keinginan yang bersifat duniawi nak doleh. Karena lah berpisah nak ada kebutuhan jasad tu nak doleh. Anak nak doleh tetap memberikan limpahan keberkahan. Aku keyakinan awak. Karena jangan dianggap mereka yang sudah meninggal itu mati, tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Kalau awak menceliak, selalu dicontohan ulama seperti Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu walaupun sudah meninggal dunia, para ulama-ulama yang lain lah, walaupun sudah meninggal dunia, yang ada apa? Makamnya. Keberadaan makamnya saja itu sudah memberikan limpahan keberkahan bagi yang hidup. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka masih bisa memberikan penghidupan kepada orang yang hidup. Awak lai duit, magi anak nani duit ye, anak tak ada yuang dah. Tentu berkah dari keilmuannya itu tadi memberikan semacam dampak keberkahan yang melimpah. Anwarun, cahaya, keberkahan cahaya, lalu kemudian itu yang memberikan limpahan dampak yang lainnya. Tentu yang namanya wali, aulia Allah, yang mereka tinggalkan itu kan adalah ilmu. Sama seperti dikatakan innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris nabi. Kemudian wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi Allah itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa warasul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu, kaji. Faman akhadahu akhadha bihazin wafirin. Siana lai mambiak kaji itu tadi, ilmu tadi, itulah kemudian mendapatkan keuntungan yang besar. Kan tadi dikatakan bahwa tata'allaku ruhu bimuridihi, masih ada keterkaitan rohnya dengan muridnya. Mungkin secara jasad yolah meninggal, tapi hubungan guru jo murid itu selalu tali batali. Jangan dianggap. Iya. Jadi makanya jangan dianggap mati, masih berikan keberkahan. Termasuk mereka yang meninggal kondisi syahid. Di sana awak, saudara awak yang di Palestina, yang mereka mempertahankan agama mereka, berjuang di jalan Allah, mereka jangan dianggap mati. Karena diawali dengan wala tasabanna alladzi nakutilu. Janganlah kamu anggap, jangan kamu kira, jangan kamu sampai berpikiran bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu amwatan, mereka tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Ada kata-kata nisbah di belakangnya itu inda rabbihim, dinisbahkan di sisi Tuhan mereka. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Itu mereka yang terbunuh di jalan Allah itu kita sebut nama kajinya adalah mati.
mati syahid. Seluruh manusia tentu sebenarnya berkeinginan meninggalnya itu dalam keadaan syahid, berjuang di jalan Allah. Tidak semua orang juga punya kesempatan itu. Tapi jangan sampai salah tafsir, konyol lo, wah mati syahid di bom orang itu di bom tu mati syahid lo. Banyak lo nang keliru, mengalami distorsi, mengalami penafsiran yang keliru terhadap makna syahid. Jadi seperti saudara-saudara Muslim yang di Palestina itu, insya Allah mereka itu adalah para syuhada Allah. Mereka itu terbunuh di jalan Allah. Mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Posisi mereka, derajat mereka insya Allah mulia di sisi Allah. Termasuk kelompok-kelompok yang lebih awal nanti akan diprioritaskan masuk ke surganya Allah. Maka banyak juga dan berharap bisa berjihad di jalan Allah. Maka banyak dulu semasa Rasulullah orang Parusiko pengen lo pai jihad. Kini dulu nak pai. Ada jihad ko di rumah, ada juga awak jihad di rumah, ada orang gaya awak di rumah. Bisa lu awak berjihad bagaimana mendampingi mereka. Ya nama-nama siddiq, nama lah meninggal, ya doa. Kita doa. Jadi makanya orang-orang yang terbunuh di dalam berjuang, berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, maka mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Tetap hidup di sisi Tuhan mereka, karena memang mereka yang berjuang di jalan Allah itu termasuk para ulama, para aulia-aulia Allah yang berjihad di jalan Allah. Jadi penggerak-penggerak musajid surau itu termasuk juga adalah berjihad di jalan Allah. Kalau nak dulu namururi surau mengarian, maiduan kasih dadang tulahan yang Jawa sunyi ya. Maka itu bahagian dari orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Ayo, juga sekapa lain lah rutin dijagonya awak sini, tajago awak, lalu kemudian bergerak awak, adalah kekuatan batin. Lebat tanya tu lencak. Ya. Nah, makanya kita sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa mereka-mereka yang berjuang termasuk kita yang berjuang di jalan Allah, tentu disabela kita dirangkuah lo kadiri awak supaya dikanalo diri awak. Jangan awak beranggapan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi bal ahyaun inda rabbihim, artinya adalah arwah-arwah mereka. Dalam tafsirku disabuian arwah-arwah mereka pada kantong burung-burung hijau. Bahasa bilo burung-burung hijau yang terbang bebas di surga, haitsu sya'at, seperti ada di dalam hadis. Mereka leluasa masuk keluar, naik turun, diumpamakan seperti arwah mereka itu dalam kantong burung-burung hijau, dan mereka bebas di surga. Maka ale jolah langsung ke surga. Ajo karanda anelai. Dak do anak karanda pinta boleh kana balaku, dan ini lebih bebas, leluasa, naik turun, keluar masuk. Dak do baka karanda oleh sabunya lah bisa memenuhi, sedangkan ini lebih bebas. Itu derajat mereka, itu kemuliaan, itu posisi mereka, itu status mereka, karena mereka itu adalah berjihad di jalan Allah.
Hah? Ada bangsa sejahat itu. Israel itu. Bani Israel sama nggak dengan Israel yang sekarang? Israel? Bani Israel itu sama dengan Israel yang sekarang. Ya tentu historisnya tentu ada. Historisnya ada, sejarahnya seperti itu. Dan mereka sejak dulu kan kalau naik kini kan lah dianggap semacam Zionis yang kemudian membuat teror, ancaman, ketakutan. Tapi bagi umat muslim tentu diniatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bernilai ibadah. Tetap niatnya adalah menegakkan agama Allah. Karena memang situasi-situasi tertentu dalam sudut pandang lain ada juga dari aspek-aspek politisnya. Tetapi bagi kita umat muslim, tentu kekuatan awak adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka itu kekuatan kita. Ad-doa ummahul ibadah. Pertama mendoa, kemudian yang kedua diminta kawak hendaknya memberikan narasi-narasi objektif, menyebarkan kondisi sebenarnya. Jan beko untuk mendapatkan keuntungan dibuat lo hak, kemudian diputar balik lo fakta, membuat lo orang empati, kemudian dikumpul piti itu masuk ke dalam saku. Nyo dojo orang ko mambiak kesempatan dalam kesusahan orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan pernah terpikiran dewa seperti itu. Jangan pernah terpatiak dalam hati. Itu justru zolim lo dari Zionis kamu itu leh. Lebih zolim lo dari orang yang Israel itu. Dia kumpulnya tapi untuk ini lo. Jangan. Yang harus dilakukan adalah memberikan informasi yang sebenarnya. Kemudian kalau ada dapat informasi dari orang lain perlu klarifikasi. Ada semacam dicek. Sebab banyak juga kini orang ahli editing foto, diedit. Ada je lah. Apalagi kini lah ada namanya artificial intelligence. AI namanya. Kini bisa aja orang mengecek bisa tekan mengecek bahasa Inggrisnya tekan bahasa Arab sama Mandarin kalau ada ke keluar dekat tu. Ancak lu bibir bentuk yo benar lu bentuk jadi makanya perlu kita memberitahu atau menyebarkan informasi sebenarnya. Berikutnya memang perlu lu awak beritahu karena awak, karena keluarga, kerabat, saudara-saudara awak, untuk mereka memberikan semacam keprihatinan, empati sebagai keterikatan keimanan dan historis. Awak tentu mau tidak bisa terlepas dari keterikatan sejarah awak dengan yang namanya Palestina, yang namanya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi para lulu dia tahu, diperkenalkan, diajarkan, tetap lo ada empati. Tentu kemudian berikutnya adalah tentu bisa setelah ada doa, kemudian menyebarkan informasi yang benar, kemudian mengedukasi, mengajak saudara-saudara awak untuk berempati, peduli, prihatin. Berikutnya adalah adonan balabiah, donasi, disumbangkan melalui jalur-jalur yang benar, yang formal. Kalau ragu awak karena lain melalui jalur-jalur yang resmi. Ada lembaga pemerintah, ada Basnas, kemudian ada lembaga pemerintah resmi lainnya. Insyaallah itu akan sampai melalui prosedur yang benar. InsyaAllah kita doakan saudara-saudara awak, para syuhada yang berjuang di Palestina, mereka tidak mati.
mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Justru mereka syahid itu tidak perlu di mandi-mandian galak. Karena justru dulu kata-kata orang Palestina kok, jangan anggap kami ini mati, kami ini tetap hidup, kami selalu berjuang. Bahkan yang mengkritik jangan disolatkan kami, cubalah solatkan dirimu sendiri, karena kami adalah para syuhada. Itu kan semacam apa, menggugah diri awak kita. Artinya itulah bentuk betapa memang awak perlu dikoreksi. Perlu awak dikoreksi. Jadi mereka selalu senantiasa hidup di sisi Tuhan mereka, karena mereka adalah para syuhada. Mereka tidak mati. Yurzakun, mereka itu diberi rezeki. Karena hidup mereka di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Dalam tafsir dikatakan mereka makan makanan surga dengan bebas leluasa. Karena arwah mereka itu dalam kotak burung yang hijau itu tadi, leluasanya. Anaknya butuhkan, anaknya karanda, anaknya targa nasi goreng gaya. Aduh, jadi kau targa alai martabak Mesir gaya. Jadi bebas mereka. Semua karanda itu diberikan rezeki kepada mereka, memakan makanan dari surga. Ajo nih, jadi anggap lebih ko kanyang lah ko tu di mabe benda ada pikir-pikir toilet tu kan ada. Jadi mereka adalah tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Maka kamu jangan beranggapan mereka itu mati. Mungkin jasadnya terbunuh, mungkin mereka kena peluru, kena bom dan segala macamnya, tetapi mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi para syuhada, para aulia, wali-wali Allah, mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Berarti awak kau, diri awak tentu mengaji lo tentang arwah, mengaji lo tentang ruh, di mana ketika kalau awak secara lahiriah dan zahir ketika lah berpisah jasad awak, itu tentu ada nafs diri dan kemudian roh, dan roh awak tetap hidup. Lalu kemudian bagi para syuhada Allah, mereka itu selalu hidup di sisi Tuhan mereka. Mungkin secara duniawi tentu nak sebut dah lain. Nyolah meninggal, ya tu. Dah sebut lain masih nyolah meninggal, nak sebut dah lain. Tetapi yang arwah mereka, roh mereka tetap hidup. Ayat berikutnya, farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka bergembira. Awak menceliak, mungkin sedih awak, menangis awak, ya tu. Tetapi mereka adalah dalam keadaan gembira. Farihina bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Justru itu karunia, anugerah yang luar biasa, posisi menjadi syuhada Allah itu. Ayo, jadi mangkoe kalau awak yo mungkin sedih, tetapi mereka bergembira, banyak fasilitas dapat deh. Para syuhada Allah itu banyak mendapat keistimewaan, banyak anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Mereka meninggal dalam keadaan syahid. Mereka disebut dengan para syuhada. Bapaknya Sayyidus Syuhada itu namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi itu Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah Sayyidus Syuhada. Atau Sayyidus Syuhada, pengulunya para syuhada. Hamzah yang terbunuh pada saat perang Uhud.
Hamzah tuh dalam beberapa hadis diceritakan kan sempat dimakan hatinya oleh iyo. tapi aduh video katakan Mbak Hamzah tuh masih nyukur jasadnya gitu sembuh gitu kan beberapa tahun. Tetapi riwayat yang disebutkan sebegitu jahatnya orang Hindun itu istilahnya menganiaya Hamzah, bahkan disebutkan kan ada bahasa selobok dalam kajian tafsir awak mah. Itu justru dirobek-robek, dimakan hatinya tu dek si Hindun itu. Di dalam ayat barang lah dalam kajian subuh awak rasanya. Saking dendam, saking jahilnya. Tetapi beliau adalah syuhada. Bahkan disebut dengan Sayyidus Syuhada. Penghulunya para syuhada itu adalah Hamzah itu, paman Nabi itu. Awak mencari sedih, menangis. Tetapi mereka adalah farihina bima atahumullahu min fadlihi. Gembira terhadap anugerah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Apa yang mereka terima, apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi pada diri mereka, justru mereka bergembira. Itulah kalau awak status awak para menjadi syuhada atau orang baik, ketika meninggal dunia itu meninggal dalam keadaan bahagia, meninggal dengan kegembiraan. Sementara orang di sekitar awak mereka menangis, mereka berduka, tetapi mereka menghadap Allah dalam keadaan ridha dan gembira, mendapatkan ridha dari Allah. Jadi nafsul mutmainnah itulah yang mendapatkan keridhaan, sukunya Allah. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, yang ada adalah kegembiraan. Tapi di awak namanya berpisah, kok ayah lah namanya, kok keluarga lah namanya, kok suami lah namanya, kok anak lah namanya, berpisah jawa, ada rasa sedih, ada duka, karena awak masih barado, ada keterikatan kalbu awak, masih ada keterikatan hati awak yang bersifat duniawi itulah. Seolah-olah tanpa dia awak tidak menjadi apa-apa. Kadang-kadang kalau di nok mandungan amoh kanelo tauhid awak karena memang sebenarnya awak kan tidak boleh ada ketergantungan dengan makhluk. Tetapi nan hati awak manusia kadang-kadang mungkin rasa cinta awak seperti keterikatan hati itu tadi, itu yang membuat awak masih merasa kehilangan. Kalau di nok manuang ke dalam, bukan awak merasa kehilangan, yang punya namanya pui. Maka di diri awak yang ada adalah ridho, ikhlas, melepas. Orang mau minjaman tu dia ambil barang lihat, tu awak bahagia dia. Beko bak kecil cerita tu awak tukang parkir ya Pak. Tukang parkir tu bak yuan cancau tu nan diurui dah wak. Lah tiba orang punya membiak bak. Tu di kelas lah dia. Di kelasan, di lapihan pulau. Karena nak awak nang punya tu. Tetapi karena hati awak kadang-kadang masih rasa memiliki, ketika dia ambil orang yang punya, pada akhirnya ada semacam kekecewaan. Maka tak boleh ada kecewa, tak boleh ada rasa memiliki yang bersifat duniawi atau makhluk seperti itu. Karena semuanya inna lillah. Inna lillah itu berarti kita sagala nanado de kita itu adalah punya Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim
min khalfihim. Dan mereka juga bergembira dengan orang-orang yang belum sempat perang atau yang mengikuti mereka di belakang mereka daripada saudara mereka yang mukmin. Atau alla khaufun alaihim, bahwa tidak ada rasa takut terhadap mereka, yang tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak ada rasa kesedihan yang berlebihan. Jadi orang-orang yang belum sempat menemui mereka atau belum ikut dalam perperang di belakang mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, itu juga merasakan kegembiraan, bergembira bahwa inyojo akan menyusul. Batu kalau urangan para syuhada, para aulia Allah, Allah khaufun alaihim, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa cameh, walahum yahzanun, ndak ada lo mereka merasa sedih, ndak ada lo merasa khawatir di akhirat, karena mereka adalah para syuhada Allah. Mereka justru merasa gembira, merasa senang. Gembira mereka, senang mereka dengan adanya rasa aman. Karena kalau lah takatulah dapat keamanan, lah dapat anu nama tu kunci keamanan, rahasio ketenangan. Tentu harapan awak sebagai pengikut orang yang masih hidup, berjuang puluh awak sesuai dengan nan awak tekuni kini. Kalau awak sebagai ibu rumah tangga, berjuang awak secara baik dan maksimal menjadi ibu rumah tangga yang baik. Layani suami, selesaikan laksanakan tugas, kemudian berperan menjadi ibu yang baik. Sebagai bapak, kepala keluarga, berjuanglah, berjihadlah, bekerjalah, berbuatlah sesuai dengan sebagai kepala keluarga, membimbing, memimpin, dan kemudian mendidik anak-anak supaya mereka juga bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Karena memang anak yang diberikan itu adalah anugerah karunia dari Allah, maka itu perlu dijaga dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan supaya didapat puluh bahagia itu. Jadi tidak boleh ada rasa khawatir, tidak boleh ada rasa takut lain. Anak kekhawatiran apa yang kau takui alai, segala sesuatunya itu ada rahasianya, dan kemudian ba'awa mengambil, menangkap, memberikan semacam nilai dari setiap rahasia yang terjadi. Awak ambil pelajarannya sehingga itu membuat kita menjadi umat yang tidak ada rasa takut awak dengan kekurangan yang bersifat duniawi. Alai contohnya, kekurangan harta dan harta ko dan sabanai-bana harus ditumbuhan rasa cukup, merasa cukup. Jadi kan nang kayu ko sebenarnya kalau disabuhan dari Nabi mah laisal ghina an kathratil arad, tiadalah kaya itu berdasarkan banyak harta, tetapi ghina itu adalah ghina nafsi, kaya itu adalah kayonya diri, lapang diri awak, gembira awak, tenang awak. Itulah yang sebenarnya nikmat yang luar biasa. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rusuh, tidak ada cameh, tetapi dengan nanado kini ku awaklah bersyukur, awaklah bergembira, daerah awak aman, tenang, berjalan awak kamai awak dari rumah awak pergi ke surau, lain insyaallah tenang-tenang saja, lain aman-aman saja. Maka kita sebagai umat
mensyukuri semua yang Allah berikan kepada awak. Karena tidak semua orang merasakan dan mendapatkan nikmat yang awak dapat dan awak rasuan. Jangan awak cari lo nadi orang je. Kadang-kadang nadi orang tu kecil awak senang, ini justru menilai awak lo nak senang kecil. Akhirnya syukuri je nado dia awak. Nado dia awak tu. Jadi cari je nadi orang tu inyo lah dapat akal lo mencari awak tu. Dan pagi-paginya lagi pergi ke surau senang bananyo. Awak ko icu gersek panjang je dulu masih awak syukuri karena apa yang ada di awak, apa yang awak karajuan, apa yang awak terima, insyaallah itu adalah nikmat yang terbaik. Alhamdulillah. Itulah pagi kini ulang-ulang kaji awak, semoga awak selalu menjadi hamba yang istiqomah, kuat keyakinan awak, jangan pernah lo takut-takut soal mati itu. Orang yang berjuang di jalan Allah, saudara-saudara awak itu mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka justru mendapatkan rezeki yang besar. Mereka bergembira dengan status posisi mereka yang sekarang ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.